Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih masih setia menonton YouTube channel kami yang akan terus membawakan cerita-cerita horor. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Nandur Molo. Nandur Molo atau biasa diartikan menanam keburukan yang akan berbuah keburukan juga. Seperti kata orang Jawa, sing olo bakal ketoro. Yang jelek akan terkuak di kemudian hari. Nandur Molo, penulis Siska Novi Wulandari. Di sisi timur lereng Gunung Semeru terdapat sebuah desa yang terkenal sekali dengan pertanian. Desa itu amat sangat subur. Tak heran jika hasil pertaniannya sangatlah bagus di sana. Ada kopi, kentang, bawang, dan lain-lainnya. Hiduplah Pak Samiun. Beliau adalah seorang yang menjadi salah satu yang terkaya di sana. Namun adanya warga di sana enggan untuk bertamu ke rumahnya. Bahkan tak banyak warga yang berani membeli kebutuhan pokok di tokonya. Istrinya Bu Sayuti terkenal angkuh dan sombong. Jika ada yang berani berhutang kepadanya, maka mereka yang meminjam harus mau mengambil resiko untuk bunga yang amat besar dan tinggi. Yani adalah salah satu tetangga mereka yang meyakini bahwa mereka menggunakan pesugihan tumbal uang. Yani adalah orang yang sangat penasaran sekali dengan asal-muasal kekayaan Pak Samiun dan Bu Sayuti, di mana mereka belum genap sudah setahun sudah memiliki segalanya. Pagi itu, Yani dan beberapa warga sedang berkumpul dan berbicara sesuatu saat berbelanja sayur di Melijo. Aku iki lho wong, jelas eruh lek Sayuti iku nggawe pesugihan. Saya ini loh jelas tahu kalau Sayuti memakai pesugihan, ucap Yani. Sebenarnya itu pesugihan apa ya Bu Yan? Kepo aku, ucap tetangga lainnya. Bu Yani yang saat itu menoleh ke kanan dan ke kiri kemudian berbisik. Itu adalah pesugihan uang, ucapnya. Benar kalau begitu ya. Kamu tahu Faiz, setelah dia membeli rokok di toko Bu Sayuti, besok harinya tertabrak saat berangkat kerja. Tidak sekali dua kali kok. Joko tahu, dia juga meninggal malam harinya saat sore setelah membeli di toko Bu Sayuti. Pak Tuki penjual sayur tiba-tiba memotong percakapan mereka berdua saat itu. Sebenarnya aku itu tahu Bu, ya tidak mau suuzon. Saksi juga ada dan memergoki mereka berdua melakukan ritual di pohon beringin di atas sana, di sebuah makam keramat. Ucap Pak Tuki sedikit takut. Tengah malam Pak Samiun pergi ke makam keramat membawa sesaji, bawa ayam hitam juga atau ayam cemani. Aku saat itu sedang bertugas berjaga malam bersama Hasan,
Adi, Gatot, dan Seno. Yang mengetahui dulu itu Hasan, ucap Pak Sayuti tegas. Soalnya jarak makam keramat tidak jauh, jadi kita memutih mereka dari belakang. Ternyata benar, pasti mereka berdua itu punya niat jelek ke sana. Kalau kalian tahu, mereka semua telanjang di makam keramat. Hasan sebenarnya sudah marah sekali, namun dia hadang dan dilihat sampai selesai. Mereka berdua melakukan apa saja di sana. Ini yang menakutkan, Mbak. Kita berempat menyaksikan ada sosok keluar dari atas pohon ringin. Tinggi, bulunya lebat, matanya merah dan bertaring. Dua orang itu lalu mengambil uang yang ada di wadah sajen. 50.000 dan 100.000. Uang tadi ditaruh di tengah makam. Kemudian kedua orang itu mengelilingi macam 7 kali, ucap Pak Tuki. Warga dan Bu Yani yang mendengar pengakuan Pak Tuki lantas syok dan istighfar. Apa yo ora eling mati yo, kok kebacut lek kate ngrangkul dono. Apa tidak ingat mati kok gila dunia, ucap Bupati Aninggo. Yaitu, aku yakin mereka memakai pesugihan uang. Yakin aku, tegas Pak Tuki. Warga dan Pak Tuki tiba-tiba diam dan saling melirik ketika Bu Sayuti datang untuk berbelanja. Pak, tempe sawi karo berambangi ndang buntelno selak masak piro duwike, ucap Bu Sayuti. Pak Tuki yang saat itu melihat Bu Yani tetangga dan tetangganya hanya diam, tak cepat menjawab. Anu Bu, sampean bawa saja. Toh ini sudah siang, barang-barang juga sudah mulai layu. Sampean bawa Bu, ndak usah bayar, ucap Pak Tuki menjelaskan. Bu Sayuti keheranan dengan tingkah Tuki dan melihat Bu Yani dan warga melihatnya. Aku mampu bayar, sambil melempar uang 50.000. Pak Tuki saat itu tidak bisa menolak pemberian Bu Sayuti lantaran Bu Sayuti meninggalkannya begitu saja. Bu Yani dan warga yang saat itu langsung bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Pak Tuki kemudian menata gerobak sayurnya dan pergi pulang. Sebelum itu dia ingin menukar uang di toko. Perasaan Pak Tuki tiba-tiba cemas dan bingung setelah pemberian uang itu. Akhirnya dia berniat menukar uang itu di toko yang berada di desa bawah. Namun beberapa menit kemudian terdengar suara hantaman yang cukup keras. Ternyata Pak Tuki tertabrak mobil pickup pengangkut sayur. Sopir pickup pun bingung karena rem mobilnya tiba-tiba blong dan membuatnya tidak bisa mengendalikan kemudi mobil. Pak Tuki kritis karena dia cedera di bagian kepala yang cukup serius. Warga yang kaget dan menolongnya merasa heran karena meskipun Pak Tuki mengalami cedera parah di kepala dan ada luka di bagian belakang, tidak ada darah yang mengalir. Padahal warga sekitar menyaksikan sendiri luka Pak Tuki sangatlah serius dan mustahil jika hanya mengeluarkan darah sedikit. Kejadian itu malah membuat cemas semua keluarga, warga, dan memutuskan untuk tidak berinteraksi dengan keluarga Pak Samiun dan Bu Sayuti. Beberapa minggu kemudian terdengar kabar kalau anak ketiga Bu Sayuti mengalami kecelakaan. Dia mengalami luka parah di kepala yang menyebabkan dia cacat. Sempat tersebar rumor di warga sekitar bahwa anak ketiganya juga dijadikan tumbal pesugihannya. Entah itu benar atau salah, tidak ada penjelasan pasti mengenai keadaan anak ketiga mereka.
lama terdapat salah satu warga yang bernama Karno. Dia adalah salah satu murid yang lulus dari pesantren dan juga menempuh ilmu hikmah di Jawa Barat. Memang keluarganya terkenal sebagai ras keturunan orang yang berilmu. Saat itu dia sedang mengunjungi neneknya yang juga tinggal di sana. Mbok Tar namanya, nenek Karno. Alhamdulillah wis bali nak, piye kabarmu? Kendang madang. Nak, alhamdulillah sudah pulang nak. Bagaimana kabarmu? Cepat makan. Ucap Mbok Tar. Karno yang saat itu sangat bahagia sekali bertemu neneknya segera memeluknya. Iya mbok, aku luwe lawo apa mbok? Tak nang madang aku. Iya mbok, aku lapar. Punya lauk apa mbok? Aku mau cepat makan. Ucap Karno berjalan ke arah dapur. Ya begitu itu lauk nenekmu, tempe, nasi, jagung, sambal, dan sayur rebus. Cepat makan. Kalau mau beli telur, silakan berangkat ke toko. Bu Sayuti, ucap neneknya. Namun neneknya memasang wajah ragu dan bimbang. Karno yang saat itu melihat neneknya memampang wajah seperti itu sontak bertanya. Ada apa mbok? Kok takut begitu? Ucap Karno tegas. Kabarnya yang punya toko itu memakai pesugihan uang. Jadi kalau dapat kembalian atau memegang uangnya langsung kena masalah. Karno yang saat itu mendengar tiba-tiba terkejut. Karena dia heran. Zaman sekarang ini masih ada aja orang yang melakukan hal-hal semacam itu. Akhirnya dia merasa tertantang untuk mengetahui apa yang terjadi. Dia ingin mengetahui langsung rumor yang beredar di masyarakat mengenai Bu Sayuti. Akhirnya Karno bergegas pergi ke toko Bu Sayuti untuk membeli telur, sekalian beli mie rebus. Ya memang di sana tidak ada toko lagi yang menyediakan kebutuhan pokok lengkap selain toko Bu Sayuti. Saat kondisi kepepet, warga di sana yang membeli kebutuhan pokok membawa uang pas. Dan jika membawa uang lebih, mereka membuang kembalian uang itu di depan tokonya. Itu mereka lakukan hanya karena warga takut kena celaka. Karno berjalan ke toko Bu Sayuti. Di sana dia melihat sekeliling bangunan tokonya yang amat sangat besar dan terkesan begitu mewah. Namun, anehnya sekeliling toko itu auranya sangat tidak nyaman sekali. Karno memperhatikan di sudut pintu toko sepertinya dia melihat sesuatu yang sedang berdiri di sana. Karno kemudian masuk ke dalam rukonya dan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah 3 kali dalam hatinya. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang berjalan dari dalam. Bu Sayuti rupanya. Dia melihat Karno dan menanyakan apa yang akan dia beli. Bu, beli telur sama mie gorengnya ya. Telurnya 1 kilo dan mie gorengnya 4. Bu Sayuti tidak berkata apa-apa. Dia hanya membungkuskan apa saja yang dia dibeli Karno. Karno hanya memperhatikan Bu Sayuti hingga selesai dan waktunya membayar. Tidak ada uang pas ya, ucap Bu Sayuti. Karno hanya tersenyum. Mboten wonten Bu, uangnya cuma itu saja. Ucap Karno tenang. Bu Sayuti akhirnya mengambil kembalian dari loker uangnya. Karno mencium aroma dupa yang sangat tajam ketika Bu Sayuti membuka tempat uang. Namun Karno mencoba santai dan tenang. Dia mengambil uang kembalian yang diulurkan oleh Bu Sayuti. Ini uangnya, pas ya, ucap Bu Sayuti. Karno kemudian pulang. Saat keluar dari toko, uang itu ia selipkan di lipatan pinggang sarungnya. Karno kemudian pulang ke rumah dengan selamat. Di rumah Mbok sudah menunggunya.
"Nak, beli apa saja?" ucap Mbok Tar setengah khawatir. "Ini aku beli telur dan mie, Nek," ucap Karno santai. Mbok Tar yang saat itu heran karena cucunya bersikap santai, akhirnya tanpa basa-basi dia bertanya, "Tidak membawa uang kembalian, Le?" "Oh, bawa kok, Nek. Ini aku taruh di sini," sambil membuka lipatan sarung di pinggangnya. Mbok Tar saat itu kaget karena cucunya adalah orang yang berani membawa uang kembalian dan baik-baik saja. "Aku ini baik-baik saja, Mbok. Tak bakal kenapa-kenapa." Mbok tahu di dalam lipatan sarungku ini ada sikep atau pegangan dari Romo Kiai. Ya, dibuat nangkal hal-hal yang jelek, ucap Karno tenang. Mbok Tar yang cemas kemudian lega mendengar penjelasan Karno. "Nah, uang ini coba aku lihat, Mbok, nanti malam. Semisal memang benar uang ini dibuat pesugihan, maka aku harus membantu warga dan ngilingno atau ngasih tahu Pak Samuin dan Bu Sayuti kalau perbuatan mereka salah," ucap Karno jelas. Malam hari tiba. Karno mencoba sholat malam dan mengambil air. Ia taruh di dalam gelas. Air itu ia kasih garam dan uang tadi dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu dia mencoba doa khusus, dan alangkah terkejutnya air gelas yang berwarna bening kemudian diganti menjadi warna merah darah. Karno beristighfar. Lama kemudian terdengar suara geraman yang sangat jelas di kamarnya. "Sopo awakmu sing wani nantang aku?" ucap suara yang entah dari mana tiba-tiba muncul. Tak lama kemudian bola api dari atas langit-langit rumahnya muncul begitu saja. Kemudian bola api itu hilang. Air yang berisi uang itu lantas pecah dan uang itu hilang tak berjejak. Di waktu yang bersamaan terdengar suara teriakan warga yang berlarian di depan rumah Mbok Tar dan Karno. Karno terkejut karena waktu mulai dini hari, namun orang-orang masih ramai di luar. Ternyata terjadi kebakaran besar di rumah Pak Samuin dan Bu Sayuti. Si jago merah melahap habis isi toko dan rumahnya. Pak Samuin mengalami luka bakar yang serius. Begitu pula dengan Bu Sayuti yang mengalami luka bakar di wajah dan tangannya. Anak-anaknya selamat dan tidak mengalami luka berat seperti kedua orang tuanya. Setelah kejadian itu, Pak Samuin meninggal dunia karena mengalami kondisi kritis akibat luka bakar yang amat sangat serius. Bahkan sampai akhir hayatnya, warga tidak berani mendekati jenazah Pak Samuin. Akhirnya Karno dan beberapa warga desa yang mau memakamkan jenazah beliau. Bu Sayuti sepeninggal suaminya menjadi orang yang diasingkan di desanya. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan mertuanya hanya mau membawa anak-anaknya saja untuk ia rawat. Warga yang masih iba memberikannya sebuah gubuk tua di ujung kebun milik warga, jauh dari rumah warga. Warga yang masih mengasihinya terkadang memberikannya makan selama sehari sekali secara bergantian. Bu Sayuti depresi dan gila karena kondisi yang berubah drastis sejak kejadian itu. Dia masih ada sampai sekarang dan kondisinya masih sama seperti itu. Itulah cerita horor yang berjudul Nandur Molo. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita horor. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.